والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجئ مع أول قد أهملا بمدمر لغير رفع أوهلا بل هدفه الجمع يكن غير خبر وآخرا هو يكن هو الخبر. Wala taji bentak oleh mendatang sambian ma'awalin asartana amil yang pertama qad uhmila seungku-ungku pamuhmal disia-siakan ponapa awal bimudmarin kala ben isim dhamir li ghairi raf'in uhila ikaan di lainna dhamir rafa uhila seipa amal ponapa dhamir rafa dek rema pasen bal beli hadfahu dek kaamuang dhamir ilzam ana tepakin nasambian iya kun lamun beda ponapa dhamir ghaira khabar panika lain khabar wa akhiran ben ngakhirakinna ungku sambian hu dak kakak disamudmar iya kun huwal khabar lamun beda ponapa dhamir huwa tining ka disadhamir al khabaru panika khabar. Kemarin sebelumnya dibahas tentang tanazu fil amal. Jika terjadi tanazu fil amal maka diambil salah satunya, kan gitu. Wa milil muhmal fi dhamiri ma tanaza'u wal tazim maltuzima, kan begitu. Kalau yang satunya yang diambil maka yang satunya muhmal. Kalau yang pertama yang i'mal maka yang kedua ihmal, kan begitu. Nah, sekarang wala taji' ma'awalin qad uhmila, bila yang diihmalkan adalah amil awal. Amil yang pertama itu yang disia-siakan, maka jawabannya ditafsil. Pertama, bila butuh pada ma'mul marfu maka harus beramal pada dhamir yang mahal rafa. Saya ulang, bila butuh pada ma'mul marfu maka harus beramal pada dhamir yang mahal rafa. Contohnya pada lafaz sebelumnya, pada lafaz atau bait sebelumnya, kayuhsinani wa yusi'u ibnaka wa qad wa'tada ya abdaka, kan gitu tuh. Yuhsinani yusi'u ibnaka, yuhsinani wa yusi'u ibnaka. Ibnaka itu rafa, yang merafakan adalah yusi'u. Jadi yang beramal adalah yusi'u, yang mengamalkan atau merofakkan lafaz ibnaka. Nah, sedangkan yuhsinani mana rofaknya? Maka di situ kan butuh ma'mul marfu, maka harus beramal pada dhamir yang mal rofa, yakni di dalamnya terdapat dhamir yuhsinani, dhamir tasniyah yang mahal rofa jadi fa'ilnya. Kira-kira begitulah. Kalau contoh yang kemarin, ja'a wa darabtu zaidan, ai ja'a huwa, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, bila butuh pada ma'mul selain marfu, yakni ma'mul mansub ataupun majrur, maka ditafsil juga. Pertama, bila tidak berasal dari khabar maka harus dibuang. Saya ulangi, bila tidak berasal dari khabar maka harus dibuang. Contoh nasartu wa ja'a zaidun. Ja'a zaidun ini susunan fi'il fa'il.
Nasartu juga susunan fi'il fa'il, cuman kurang maf'ulnya karena nasara termasuk fi'il muta'addi. Nah, sekarang berarti nasartu ini butuh pada ma'mul yang mansub kan begitu. Cuman karena di sini berupa tanazu' fil amal, maka kemudian ma'mul mansubnya itu dibuang gitu loh. Nasartu waja'a zaidun. Artinya nasartu ini dijadikan fi'il fi'il lazim ya, fi'il lazim. Nah, dan bila berasal dari khabar, ma'mulnya itu berasal dari khabar, maka tidak boleh dibuang, tapi harus diletakkan di akhir. Wa akhiranhu iyakun huwal khabar. Diletakkan di akhir. Contoh, dhanantu wa kana zaidun qa'iman. Ada kalimat dhanantu wa kana zaidun qa'iman. Kana zaidun qa'iman ini adalah amil nawasikh. Ada kana fi'il, ada zaidun isimnya, qa'iman khabarnya. Nah, sebelum kalimat kana zaidun qa'iman ada kalimat dhanantu yang mana ini adalah juga termasuk amil nawasi dhanna, yang juga butuh pada amil ma'mul nasab, ma'mul mansub yang menjadi khabar pertama atau maf'ul pertama ya, dan bahkan nanti butuh pada maf'ul kedua. Dhanantu, nah di sini kan nggak ada ma'mul mansubnya, maka dikasih khabarnya, dikasih di belakang khabar ma'mul keduanya gitu loh, atau amil keduanya. Kan ini amil nawasikh yang mana sebelum masuknya lafadz kana dan dhanna itu susunan mubtada khabar. Contoh zaidun qa'imun, masukin kana menjadi kana zaidun qa'iman. Zaidun itu mubtada, qa'iman itu adalah khabar kan gitu. Nah, nang dhanantu itu nggak ada, isimnya nggak ada, khabarnya nggak ada. Aku menyangka siapa? Nah, seharusnya kalau jelas dhanantu zaidan qa'iman. Zaidan isimnya, zaidan itu adalah mubtada, kemudian qa'iman itu adalah khabar kan gitu. Nah, karena di sini berupa tanazu fil amal, contoh seperti tadi dhanantu wa kana zaidun qa'iman, maka untuk untuk memberikan takdir ataupun penyempurna terhadap lafaz dhanantu, maka di situ harus ada isim dan khabarnya. Artinya ada maf'ul awal dan maf'ul tsani bagi lafaz dhanantu, sehingga menjadi dhanantuhu wa kana zaidun qa'iman iyyahu. Iyyahu itu maf'ul kedua daripada lafaz dhanantu yang asalnya adalah khabar. Kan disuruh ditaruh di akhir, diletakkan di akhir. Maka diletakkan di akhir. Asalnya dhanantuhu iyyahu wa kana zaidun qa'iman. Kira-kira begitu ya. Penjelasan-penjelasan ini sebenarnya bagi mereka ini kebutuhan bagi mereka yang ingin mengarang kitab, bagi para musonib tuh. Nah gitu. Kalau bagi pembaca, bagi saya sendirilah, saya kan gak ngarang. Bagi saya sendiri ya cukup sebenarnya di awal-awal gitu, cukup tahu mubtada khabar, tahu fi'il fa'il, lazim muta'addi, tahu jar majrur, mudhaf ilaih gitu kan. Sebenarnya cukup ya, Imri Tijurmiyah itu cukup sebenarnya.
Nah, yang ini alfiyah ini sebenarnya adalah bagi mereka yang produktif mengarang kitab. Maka tata caranya ataupun undang-undangnya semacam ini gitu loh. Ketika kalimatnya adalah tanazubil amal, maka begini gitu loh. Dikasih cara ataupun pengetahuan tentang bagaimana kalimat yang benar, yang seharusnya gitu. Kira-kira begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab.